Oke, kita lanjutkan dengan limit di ketahinggaan ya. Oke, sekarang kita gunakan informasi berikut ya. Jadi supaya kita nggak perlu repot ya. Nah, di kelas ya kita biasanya mengerjakan ini dengan cara X menuju 0. Oke. Kemudian T-nya kita ganti dengan 0 dari kanan, tapi T-nya kita ganti dengan super X ya. Oke. Ya. Jadi seperti yang kita kerjakan di kelas. Dan biasanya 0 ya. Oke. Nah, kita langsung gunakan ini saja ya, dan kita gunakan teorema limit. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal ini caranya adalah limit X menuju tak hingga dari 2X ke X min 5. Oke. Kita bagi kedua ruas dengan X ya, sehingga pada akhirnya kita mau punya yang kayak gini ya. Kita mau punya limit 1 per T. Jadi atau lebih pasnya adalah Anda bagi dengan pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi keduanya. Oke, jadi kita bagi dengan X, kedua ruas, sehingga kita punyanya apa? Super X kali 2X adalah 2 min 1 dikali super X ya, min super X. Kemudian super X kali 3X 3, 5 dikali super X. Oke. Kemudian kita gunakan teorema limit. Langsung aja teorema limit. Limit X menuju tak hingga limit X menuju tak hingga dari 3 kurang X. Oke. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Nah, baru nah, kita gunakan 2, limitnya kan 2. Kemudian baru kita punya limit super X dan ya. Nah, limit super X menuju tak hingga ya, ini kita sudah tahu ya, itu yang penting dulu. Kita tahu itu 0 dan ini juga 0 ya, karena ini Anda lakukan saja yang sama. Jadi kalau ini 5, maka ini 5X ya masih 0 ya. Jadi berapapun pengali di depan ini nggak akan mengubah limitnya karena ini konstan. Oke, jadi kita punya 2 kurang 0, 3 kurang 0, jawabannya 2/3. Oke. Berbeda dengan soal nomor C. Oke. Nah, yang soal nomor C berarti kita buat dulu ya. Buat Y sama dengan super X ya. Jadi kalau X-nya menuju kalau Y kita mau X-nya menuju tak hingga. Oke. X-nya seperti Y. Oke, saya ganti X-nya seperti Y. Jadi kalau Y
kalau Y menuju 0 dari kanan, maka X menuju tak hingga. Ya, ini sudah kita bahas. Nah, kita gunakan argumen ini ya. Baik, jadi dan juga sebaliknya ya. Kalau X menuju tak hingga, kita bisa gunakan grafiknya, maka Y juga menuju 0 dari kanan. Ya, dari atas ya. Kita lihat grafiknya. Oke. Kalau X menuju tak hingga, maka Y-nya menuju 0, tapi dari atas nih mulainya. Mengecil menuju 0 dari atas. Oke. Baik, kita akan menggunakan ini sehingga kita bisa tuliskan bahwa 2 cos 3T ini adalah limit X. Oke ya. Jadi T gitu ya. Oke. Kemudian kita X ya, X. Kemudian berarti kita hitung ini limit X menuju. Berarti karena kalau X menuju tak hingga, maka Y menuju plus tak hingga, menuju 0 dari kanan, cos 3, tapi X nya adalah super Y. Ya, kenapa bisa begini? Ya, karena ini tadi intuisinya. Kita akan melihat limit itu ya, dia menuju ke kalau X menuju kemana, Y nya menuju kemana. Ya, hanya begitu. Sehingga ini 3 per Y, cos 3 per Y dari kalau Y nya menuju 0. Nah, ini seperti sin, dia akan berosilasi sama-sama cepat gitu ya. Sehingga di sini ya sedang tidak kelihatan ya kita mau menuju kemana. Jadi ini limitnya tidak ada. Baik. Nah, tetapi Anda harus hati-hati dengan limit. Tetapi limit T menuju tak hingga dari cos T per T, ini berbeda ini. Kita gunakan kita gunakan apa namanya teorema Apit ya, teorema Apit. Nah, tapi supaya Anda nggak bingung dengan nilai mutlaknya, ini kita mau T menuju tak hingga, berarti harus positif. Maka nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri ya. Jadi jangan usah bingung. Jadi dan kita tahu
Ini menuju 0, ini menuju 0. Oke. T menuju tangga seperti menuju 0, dan minusnya juga menuju min 0. Ini 0. Oke, gunakan teorema Apit saja. Ya. Nah, dengan pengetahuan ini, maka Anda bisa kerjakan soal nomor tolong kerjakan soal nomor 11B dan 11D ya, 11B dan 11D. Oke ya. Saya sarankan Anda juga coba kerjakan soal nomor 11F. Oke.